Shalom, salam sejahtera bagi saudara dalam Kristus. Shalom alaikum, Beshem Muhammad. Kali ini kita masuk dalam tema tentang kitab Ezra. Ya, secara khusus itu berbicara tentang kembalinya dari pembuangan Babel. Namun sebelum kita membahas secara lebih rinci tentang tema-tema besar dalam kitab Ezra dan nanti disusul dengan kitab Nehemia, kita akan melihat dulu bukti-bukti arkeologi tentang nilai kesejarahan kitab Ezra. Nah, saudara-saudara, sebagaimana biasa, saya selalu menyampaikan kepada audien bahwa kitab suci kita ini adalah firman Tuhan yang terjaga dari zaman ke zaman. Dan itu perlu kita tunjukkan bukti naskahnya. Yang saya share sekarang ini adalah lembaran pertama dari kitab Ezra di dalam naskah Masoretik, tulisan tangan yang ditulis pada abad 10 Masehi. Dan tentu nanti itu bisa dikonfirmasi dengan naskah-naskah tertua, misalnya naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll yang berusia lebih dari 2000 tahun sekarang ini, dan juga naskah-naskah terjemahan kuno, baik dari pihak Yahudi maupun pihak Kristen, misalnya Targum atau Septuaginta, dan seterusnya. Yang ada di depan kita itu adalah naskah Masoretik yang terbuka pada lembaran pertama kitab Ezra. Dan 5 baris atau 7 baris pertama, yaitu baris 1 sampai dengan baris 7, itu yang memuat pasal pertama, ayat pertama, dan tentu itu bisa diikuti dengan seksama bagaimana perbandingan naskahnya yang sekarang ditulis dalam edisi modern cetakan. Ini adalah edisi tulisan tangan dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itu dari baris pertama berbunyi Koh Amar Kores Melek Paras. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Kol mamlehot haaretz natanli Adonai Elohea samayim wihu pakat alai libinot lubayit birusalaim asyer bihuda. Jadi segala kerajaan, kata raja ini, kata raja Kores ini atau Sirus ini, segala kerajaan di bumi, kol mamlekot haaretz, natanli telah diberikan kepadaku oleh Adonai, oleh Tuhan, Elohea samayim, Allah semesta langit. Dan ungkapan ini memang ungkapan Ibrani yang khas yang muncul pada saat pembuangan Babel. Dan itu di dalam kitab lain dalam bahasa Arab disebut Allah Hasemaya atau Elah Hasemaya. Itu menekankan tentang kesemestaan kuasa Tuhan di tengah bangsa-bangsa lain. Dan ungkapan ini merupakan identifikasi bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan bangsa Israel, tapi juga adalah Tuhan atas bangsa-bangsa lain, karena Allah itu adalah esa. Nah, kemudian yang nanti kita bahas dan menarik itu adalah kenapa Kores yang adalah raja yang bukan orang Yahudi itu mengklaim diri telah ditunjuk oleh Allah Israel, Adonai Allah Israel, untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel dan bahkan dipercaya untuk membangun rumah baginya di Yerusalem, di kota suci yang berada di wilayah Yehuda. Nah, sebelum itu kita bisa melihat secara sekilas tentang penulis kitab Ezra ini. Namun kita akan melihat teks-teks sebelumnya dan saya akan melihat dari sumber Yahudi saja, ya, supaya kita tidak terjebak dalam perdebatan Kristen tentang teori-teori teolog
modern yang berhadapan dengan teolog Injili, tentang historisitas kitab Esra, saya kira kalau kita hanya mengacu pada itu maka wawasan kita kurang luas, dan karena justru saya ingin menunjukkan bahwa kitab Esra atau kitab Perjanjian Lama secara keseluruhan itu adalah kitab suci yang dimiliki dua agama yang berbeda, yang sudah berpisah 2000 tahun, namun teks kitab sucinya masih sama. Ini sekaligus juga untuk menangkal tuduhan-tuduhan pemalsuan kitab suci. Nah, saya mengutip dari sumber Yahudi bahwa Yosua yang menulis kitab Yosua sampai kematiannya. Artinya berarti cerita kematian Yosua itu tidak ditulis oleh Yosua. Sementara imam besar Eliezer dan Pinehas menuliskan kisah kematian Yosua sebagaimana Yosua menuliskan kisah kematian Musa. Samuel menulis kitab Hakim-Hakim dan kitab 1-2 Samuel sampai kematiannya, di mana Nabi Nathan dan Nabi Gad menulis kematian Samuel. Dan kitab Raja-Raja menurut para rabi ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, selanjutnya Yeremia menulis Yermiyahu, yaitu Sefer Yeremia. Kitab Raja-Raja dan kitab Ratapan, Hizkia dan rekan-rekannya menulis kitab-kitab yang sebagai pengingat mereka tulis dengan aksara Yud, Mim, Sin, Kuf. Yesaya, maksudnya Amsal, Sir Hasirim atau Kidung Agung, dan Kohelet, pengkhotbah. Anggota majelis besar menulis buku-buku yang sebagai pengingat ditulis dengan aksara Kuf, Nun, Dalet, Gimel. Maksudnya di sini Yehezkiel, 12 nabi, ya, kemudian kitab Daniel dan gulungan Esther atau Megilat Esther. Esra menulis bukunya sendiri, jadi kitab yang ditulis oleh Esra ini adalah kitab Esra sendiri dan silsilah kitab Tawarik sampai masanya. Jadi kitab Tawarik itu sampai tulisan-tulisan tentang silsilah sampai masanya Esra adalah Esra yang menulis. Kemudian ini komentar dari Gemara, sumber Yahudi juga. Ini mendukung seorang rabi seperti yang dikatakan oleh Rav Yehuda, bahwa Rav mengatakan Esra tidak pergi ke Babel, ke Eret Israel sampai Esra menetapkan silsilahnya sendiri. Dan setelah itu Esra berangkat. Silsilah yang dimaksudkan di sini adalah yang tertulis dalam kitab Tawarik. Lalu siapakah yang menyelesaikan kitab Tawarik untuk generasi setelah Esra? Nehemia. Itu jawabnya. Jadi di sini ada semacam kesinambungan yang dibuktikan dengan tahun-tahun masa penulis, sekalipun versi tradisional ini tidak semuanya itu bisa dinilai akurat menurut catatan sejarah modern, tapi paling tidak ini menjadi satu bukti bahwa dari zaman ke zaman kitab suci itu tidak muncul di ruang hampa seperti pandangan non-Kristen bahwa kitab suci itu dipandang sebagai wahyu yang turun dari langit yang berada di luar konteks sejarah. Tapi dengan metode penerus sampaian atau suksesi, bahwa Musa menulis 5 kitab Taurat, tetapi bagaimana Musa menulis kematiannya sendiri, Yosua yang menulis. Lalu Yosua menulis kitab Yosua, bagaimana Yosua menulis kematiannya, Eliezer yang menulis, dan seterusnya. Nah, kemudian ini sketsa singkat ketika kerajaan Israel itu di puncak kejayaannya pada masa Daud dan Salomo, mulai dari Saul, kemudian Raja Daud, dan kemudian Salomo. Yang sering muncul dalam pertanyaan orang awam itu, bagaimana para sejarawan, khususnya sejarawan kitab suci, bisa menentukan tarikhnya. Misalnya Saul berkuasa antara tahun 1050 sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Bagaimana kita bisa menentukan misalnya Salomo berkuasa menggantikan ayahnya Daud
tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Nah, mungkin bagi orang skeptis itu dianggap sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan tahun raja-raja Israel yang di utara setelah jatuh, sebelum dan setelah jatuh ke tangan Asyur, lalu kerajaan Yehuda yang di selatan yang mulai dipimpin oleh putra Salomo yang namanya Rehabiam, itu juga bisa ditentukan tahun-tahunnya. Nah, untuk bisa membayangkan itu nanti kita bisa melihat kronik sejarah di luar Alkitab. Jadi ada kronik Asyur, ada kronik Mesir, dan itu berupa sumber-sumber sejarah yang lengkap dengan catatan-catatan sejarah sekuler, bukti prasasti, apalagi pada abad 20, itu merupakan kelimpahan bukti-bukti arkeologis yang nantinya itu sangat mendukung keakuratan Alkitab. Jadi kalau di abad lalu itu abadnya liberalisasi teologi, seolah-olah bahwa cerita-cerita Alkitab itu hanya semacam dongengan orang Yahudi yang bersifat hanya sekedar bernilai secara normatif untuk pembimbing moral dan bukan catatan sejarah. Orang pernah meragukan apakah tokoh Baltasar yang diceritakan dalam kitab suci itu ada. Ternyata temuan-temuan arkeologi yang dimulai dari akhir abad 19 dan awal abad 20 itu membuktikan bahwa secara rinci deskripsi kitab suci dan tokoh-tokohnya itu tidak hanya dijumpai dalam Alkitab, tetapi juga dijumpai dalam sumber-sumber sejarah di luar Alkitab. Nah, ini penting sekali untuk saya tekankan karena sebetulnya dari itu sudah saya sampaikan ke para mahasiswa yang mengikuti kuliah-kuliah saya, bahwa kalau kita hanya sekedar membahas Alkitab dari sudut pandang misalnya ini firman Allah, ini wahyu, apa bedanya kita dengan yang lain? Karena setiap agama juga memiliki klaim tentang pewahyuan. Tetapi historisitasnya atau kesejarahannya itu harus dipertanggungjawabkan juga. Bukan berarti kita meragukan kitab suci, tetapi justru kita menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan sekedar buku yang diklaim sebagai firman Tuhan, tetapi bisa dibuktikan kesejarahannya berdasarkan sumber-sumber di luar kitab suci. Nah, saudara-saudara, kita bisa berangkat pertama kali dari sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh Raja Kores sendiri atau Sirus Agung sendiri. Ini salah satu dari bukti sejarah dari masa Raja Kores yang dikenal dengan Silinder Kores Agung. Nah, penaklukan Babel oleh Raja Persia yang namanya Kores ini tidak hanya dicatat di dalam Alkitab, bahkan sebelum penemuan arkeologi ada sumber-sumber sejarah yang mengabadikan ini. Misalnya tulisan sejarawan Herodotus dalam bukunya yang berjudul The History atau ilmu sejarah, itu dia mencatat tentang bagaimana ketokohan dari Kores Raja Persia ini ketika menaklukkan Babel. Sekalipun nama Raja Babel tidak disebutkan dalam bukunya Herodotus. Kemudian juga Flavius Josephus. Itu ahli sejarah Yahudi yang menulis kira-kira abad pertama. Sedangkan Herodotus itu menulis kira-kira abad ke-5, tahun 430 sebelum Masehi. Nah, kemudian setelah ditemukannya prasasti Silinder Kores Agung ini luar biasa, meskipun di situ kadang-kadang ya ada sesuatu yang saya anggap ketidakadilan dalam memandang kitab suci. Misalnya, ini seperti yang teks mau kita bahas ini. Ketika mereka tidak menyebut langsung kata Israel, itu berarti Alkitab mesti dianggap salah juga. Padahal kalau Anda lihat mestinya perbandingan Alkitab itu bukan hanya bukti sejarah lain. Kalau Anda melihat misalnya, kenapa di dalam Silinder Kores Agung tidak diceritakan detail tentang raja lawannya? Karena memang berlawanan. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Kores atas Nabonidus, itu adalah penggantinya Nebukadnezar ketika kerajaan Babel itu runtuh. Itu disebut, tetapi bagaimana detail daripada Raja Babel tidak disebut oleh Kores. Jadi kalau Alkitab menyebut dalam perspektif orang Yahudi,
pada zaman itu ya sebetulnya itu tidak salah. Karena kalau membandingkannya jangan Alkitab dengan misalnya prasasti ini atau prasasti itu, mestinya kitab suci agama lain juga harus fair dibahas seperti itu. Nah ini yang sering kali saya sampaikan ya. Nah salah satu dari baris silinder Kores Agung, jadi bentuknya seperti itu ditulis di dalam bahasa Akadia. Jadi bahasa Akadia itu bahasa yang saya kira sangat tua, dan Abraham juga berasal dari Ur, dan itu sangat berdekatan dengan bahasa yang saya akan bahas ini. Jadi ini sejajar dengan apa yang disebutkan dalam kitab Esra pasal 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Kadang-kadang orang mengatakan, bagaimana mungkin Kores seorang Raja Persia menyebut Tuhan Israel, ya, Tetragrammaton, Yahweh, YHWH itu. Apakah mungkin? Nah ternyata setelah ditemukan silinder Kores Agung itu, khususnya di baris ke-32, nah di sana tidak ada nama Allah Israel. Yang ada itu ada ungkapan-ungkapan sifatnya umum, misalnya Ilani, artinya para ilah, Elohim, yang tinggal di dalamnya, yang membuat tempat perlindungan yang tetap bagi mereka. Saya, ini kata Kores sendiri, mengumpulkan semua penduduk dari kalangan mereka dan mengembalikan mereka ke pemukiman mereka. Jadi di sini ada pengakuan bahwa bekas-bekas tawanan dari Raja Babel, ya, Nebukadnezar awalnya ketika menaklukkan bangsa-bangsa itu dikembalikan semua oleh Raja Kores Agung itu kembali ke negerinya masing-masing dan diberikan hak untuk membangun bait suci bagi agama mereka masing-masing, tak terkecuali bait suci di Yerusalem. Jadi dapat dikatakan bahwa inilah piagam kebebasan beragama yang mungkin sangat tua, karena ini berasal dari abad ke-4 atau akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi di sini ada semacam deklarasi HAM tentang kebebasan beragama yang mungkin itu sangat tua sekali, yang ditemukan dalam sejarah, bahkan di dalam dokumen yang ditulis dengan huruf-huruf paku ini atau huruf-huruf Akadia, itu terdiri dari 36 baris. Dan itu menceritakan tentang deskripsi yang sangat lengkap tentang kebijakan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Raja Kores Agung. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan Allah semesta langit, Elohim Hasemayim, yang disebut dengan Yod-He-Wav-He atau Adonai, itu bisa diungkapkan dengan Ilani. Ya, Ilani itu adalah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa lain, khususnya di Akadia. Seperti kita ketahui bahwa Kores atau Sirus itu hidup kira-kira tahun 576 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Dia Raja Persia yang agung, yang namanya disebutkan berkali-kali di dalam Alkitab. Pernah mengalahkan kerajaan Babel dan mengeluarkan kebijaksanaan kebebasan beragama, dan memerintahkan pembangunan kembali bait suci Yerusalem. Sebelum kelahirannya Kores sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 28, pasal 45 ayat 1. Para kritikus pernah menyangka bahwa deskripsi Alkitab tentang Kores yang membebaskan orang-orang Yahudi dari pembuangan Babel adalah mitos. Namun silinder Kores Agung yang tadi saya sampaikan itu meneguhkan kesaksian dari Alkitab. Nah, bandingkan ketika tadi dikatakan bahwa bagaimana mungkin Kores yang adalah orang Persia menyebut Tuhan Israel. Tapi bandingkan dengan teks dalam prasasti silinder Kores Agung baris ke-19 ini. Tuhan yang dianggap dengan kekuatannya menghidupkan orang mati, yang di tengah kehancuran dan telah melindungi, dengan gembira mereka memuji dan menghormati namanya.
Nah, nanti kita akan membahas bahwa di sini sebetulnya di samping Kores itu menyebut ilah-ilah bangsa-bangsa yang dilindunginya, dia sebetulnya memiliki pemahaman yang umum sekali. Bahkan ketika dia menyebut tentang kekuatan Tuhan yang menghidupkan, dia tidak menyebut misalnya nama dewa tertentu yang disembah oleh orang Babel atau yang disembah oleh orang Persia, tapi dia menyebut kata umum yaitu Belu. Dan kata Belu dalam bahasa Akadia itu artinya Tuhan. Tergantung siapa yang mengartikan itu. Kalau dia adalah orang agama misalnya Zoroaster, ya dia menyebut dengan misalnya Ahura Mazda. Kalau dia orang Yahudi, ya dia menyebut ya Adonai Elohim. Atau kalau dia misalnya bangsa yang menaklukkan Babel itu, ya dia menyebutnya dengan dewa masing-masing. Begitu juga bagi orang Yahudi. Nah, kita akan melihat secara lebih detail ya. Pertanyaannya, mengapa Kores Raja Persia memuliakan Marduk yang tidak lain adalah dewa Babel? Nah, ini salah satu teks yang disebutkan dalam silinder Kores Agung itu. Penyembahan Marduk raja para ilah telah diubahnya menjadi kekejian. Setiap hari digunakannya untuk berbuat jahat terhadap kotanya. Karena keluhan mereka raja para dewa menjadi sangat murka, ia memandang dan meneliti di semua negeri, mencari penguasa yang benar, kemudian Marduk mengumumkan nama Kores dan menetapkannya sebagai raja seluruh dunia. Nah, di sini kan jelas Kores menyebut dewa Marduk, tidak menyebut Allah Israel. Nah, kita tidak melihat sejarah itu dengan nada yang sifatnya anakronistik ya. Memang ketika Kores Agung di sini menyebut Marduk itu karena Marduk itu adalah sebutan resmi untuk nama Tuhan nasional yang dipakai oleh bangsa Babel. Dan kenapa Tuhan nasional yang disembah bangsa Babel ini marah terhadap Nabonidus, yaitu pengganti Nebukadnezar, sehingga Nabonidus itu dikalahkan oleh orang asing yang jelas-jelas itu adalah orang Persia. Nah, ini tidak mengurangi kebenaran kitab suci bahwa Marduk telah bahwa Kores Agung telah mengklaim dirinya dengan mengatakan bahwa segala kerajaan ya kol mamlekot haaret di bumi ini, segala kerajaan di bumi itu natanli telah diberikan kepadaku Adonai oleh Tuhan Elohe Hasemayim, Tuhan semesta langit. Karena ungkapan ini adalah ungkapan yang umum sifatnya. Jadi seperti kalau orang Indonesia menyebut Tuhan. Tergantung kalau misalnya seorang beragama Hindu kemudian dilantik menjadi pejabat ya dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa misalnya. Itu kan tidak berarti itu menjadi doktrin yang kemudian mengikat semua menaklukkan semua orang dalam doktrin umum itu. Orang Hindu tentu memahami Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep agama Hindu. Kalau yang dilantik itu orang Kristen tentu memahami Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks kekristenan. Kalau Islam dalam konteks agama Islam. Jadi ungkapan Belu yang Tuhan secara umum itu artinya itu. Nah, ketika kemudian Kores Agung itu menaklukkan Babel, dan maka ungkapan nasional untuk agama resmi itu adalah Marduk. Maka kira-kira seperti yang digambarkan. Ketika Raja Persia ini memberikan kebebasan kepada bangsa Yahudi, nah tentu dia akan menyebut bahwa Tuhan itu adalah Yahweh atau Tuhan itu adalah Elohim. Elohim Hasemayim tadi. Tapi ketika kebebasan beragama itu diberikan kepada misalnya orang Babel, tentu Babel itu yang resmi namanya adalah Marduk. Ini seperti itu, saudara. Kita justru lebih menarik membandingkan bagaimana paralelnya silinder Kores Agung itu dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Ini kesamaan yang luar biasa yang membuktikan bahwa kisah-kisah dalam Alkitab itu bukan isapan jempol, bukan dongeng, atau bukan klaim tentang pewahyuan oleh seorang nabi tanpa cross check data sejarah.
sampai tema-tema yang ditulis dalam Alkitab pun ungkapannya, bahasanya itu adalah bahasa yang juga paralel dipakai oleh secara resmi oleh bangsa Babel. Misalnya, ketika mengumumkan tentang kedaulatan yang diberikan oleh Marduk, yang disebut Tuhan dalam bahasa resmi orang Babel itu, dalam prasasti itu disebutkan begini, Marduk yang telah memeriksa dan melihat semua bangsa, mencari di mana-mana raja yang benar. Dalam bahasa Akkadia disebut Malki Isaru. Jadi Malki itu bahasa Ibrani-nya Melek, bahasa Arabnya Malik misalnya. Bandingkan dengan ayat Alkitab nanti. Sesuai dengan keinginan hatinya. Dalam bahasa Akkadia, Bibil Libisa, yang telah dia genggam dengan tangannya, Itamah Katusu, dan memanggil namanya Itabinibitsu, Kores, Raja Asnam, dia akan menamakannya Izakra sebagai raja seluruh dunia. Bandingkan sekarang dengan teks kitab suci. Demikian firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Dan di sini satu-satunya orang non-Yahudi yang disebut dengan Mesias. Jadi artinya di sini bukan Mesias tandingannya, Mesias yang akan datang. Tidak, ini Mesias politik. Jadi seorang pemimpin itu kalau diurapi dengan minyak urapan, itu namanya Mesias. Dari antara banyak Mesias atau Mesias dalam bahasa Ibrani itu, maka bangsa Israel mengharapkan Mesias yang akan datang pada masa yang ditetapkan yang disebut Ha-Masiah. Dan orang Kristen memahami satu-satunya Mesias sebagai penggenapan dari Mesias politik itu adalah Yesua Ha-Masiah atau Yesus Kristus. Saya kira kalau Anda tanya kepada orang Jawa lebih paham itu. Kenapa kata Ratu Adil itu dipakai untuk tokoh-tokoh politik yang mendatangkan zaman keemasan, tapi berpuncak pada kedatangan Ratu Adil akhir zaman, yaitu Isa Al-Masih. Kan sama seperti itu. Jadi ada Ratu Adil atau ada apa namanya Mesias akhir yang disebut Mesias eskatologi, ada Mesias politik yang datang setiap zaman. Makanya dulu sebelum Indonesia merdeka, ada orang menggambarkan bahwa Indonesia itu akan diperintah oleh bangsa yang nantinya umurnya hanya seumur jagung, itu Jepang. Sampai nanti Indonesia akan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Ratu Adil. Dan itulah senjata ketika Bung Karno berbicara di depan masa rakyat yang ditakuti oleh Belanda, karena itu membangkitkan harapan akan keadilan sosial. Nah, dalam pandangan Bung Karno sendiri, Ratu Adil itu ya konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Tetapi pada akhir zaman akan muncul Ratu Adil, entah bagaimana tafsiran yang berbeda, itu adalah Isa Al-Masih. Ketika Kiai Tunggul Wulung, pemberontakan Diponegoro di mata Belanda itu ditaklukkan, dan dia sebagai salah satu dari 1000 telik sandi Pangeran Diponegoro, akhirnya dia melarikan diri. Lalu dia merefleksi diri, kenapa Ratu Adil bisa kalah? Karena Diponegoro itu Sang Eru Cokro Ratu Adil. Kalau begitu pasti ada Ratu Adil yang di atas semua Ratu Adil yang lain. Dan itu akhirnya ketemulah Kiai Tunggul Wulung di dalam permenungannya itu dengan Kristus, yang akhirnya dia menjadi seorang kiai penginjil di tanah Jawa. Ini gambaran tentang bedanya Ratu Adil politis dan Ratu Adil eskatologis. Maka kalau Kores disebut sebagai Mesias, ya, Koh Amar Adonai la Mesiho le Kores. Ya, inilah apa firman kepada orang yang kuurapi, ya, yaitu Kores, yang tangan kanannya kupegang. Ini persis sama dengan ungkapan apa namanya yang dengan genggam tangannya, Itamah Katusu. Kemudian supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, lirat hapanaf goyim, dalam Yesaya pasal 45 ayat 1, dan memanggil engkau dengan namamu, Hakure Besimcha,
Yesaya pasal 5 ayat 3. Lalu selanjutnya, maka aku akan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada lain, selain aku tidak ada Elohim, dan aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi ada deklarasi yang polanya persis sama, sehingga catatan ayat Alkitab dalam Nabi Yesaya itu bukan sesuatu yang sifatnya ahistori. Ternyata apa yang disampaikan dalam teks Yesaya itu persis sama dengan silinder Kores Agung yang ditulis oleh Kores sendiri. Nah, itu luar biasanya. Sehingga memang Alkitab itu bukan bersifat out of history, bukan bersifat di luar konteks sejarah, tapi benar-benar menyejarah. Nah, kita akan mendengar seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Dia menulis kira-kira tahun 90 Masehi begini. Dalam bukunya, yaitu buku ke-11 Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Hal ini diketahui Kores dengan membaca buku yang ditinggalkan oleh Nabi Yesaya dari nubuatnya. Dan di sana dikatakan bahwa Allah telah berbicara demikian kepadanya dalam suatu penglihatan rahasia. Kehendakku bahwa Kores yang telah aku tunjuk menjadi raja atas banyak bangsa yang besar, mengirim kembali umatku ke negeri mereka dan membangun bait suciku. Hal ini dinubuatkan oleh Yesaya 140 tahun sebelum bait suci dihancurkan. Maksudnya zamannya Nebukadnezar. Oleh karena itu ketika Kores membaca ini dan mengagumi kekuatan ilahi, keinginan yang sungguh-sungguh dan ambisi kekuasaannya memenuhinya apa yang sudah tertulis. Jadi ia memanggil orang-orang Yahudi yang paling terkemuka di Babel dan berkata kepada mereka bahwa dia memberi mereka izin untuk kembali ke negeri mereka dan untuk membangun kembali kota mereka, yaitu kota suci mereka di Yerusalem. Di sini Yosefus dengan sangat jelas mengatakan bahwa Kores itu membaca kitab Nabi Yesaya. Tapi bagaimana kita bisa menemukan bukti seeksplisit itu? Ya, saya kutipkan itu tulisan dari seorang sejarawan yang tadi saya sebut, yaitu Herodotus. Dalam bukunya sejarah, ya, itu bab ke-8, dia mengatakan sekalipun dia tidak menunjuk langsung tentang Kores yang belajar dari nubuat kitab Nabi Yesaya, tetapi dia mengacu pada raja lain, yaitu penerusnya Kores. Kata Herodotus begini, ini belum sempat saya masukkan ke PPT ya. Kita tahu bahwa raja-raja Persia sangat memperhatikan nubuatan, katanya. Kambises percaya dan bertanya kepada orakel Mesir, nubuatan orang Mesir. Darius dan Sernes percaya kepada orakel Yunani. Jadi kalau Darius Agung dan Sernes itu percaya kepada ramalan-ramalan orang Yunani, dan Kambises, raja Persia, penerusnya Kores Agung, percaya pada ramalan orang Mesir. Lalu apa sulitnya untuk mempercayai bahwa yang tidak lain lebih besar daripada kedua raja yang disebutkan belakangan ini berbicara tentang nubuatan Nabi Yesaya? Nah, karena itu Yosefus pasti memiliki sumber-sumber sejarah yang dia kutip sebelumnya. Sebab sebelum ditemukan prasasti-prasasti Timur Tengah kuno itu, Yosefus itu terbukti telah memakai sumber-sumber sejarah sebelum dia. Misalnya sumber sejarah tentang Mesir, dia itu memakai tulisan Yunani dari abad ketiga sebelum Masehi. Dan seterusnya. Kemudian selain apa yang dikenal dengan silinder Kores Agung tadi, kita bisa melihat, dan ini nama Kambises putranya juga muncul di sini, Raja Nabonidus. Raja Nabonidus dikalahkan oleh Kores, juga disebut dalam prasasti silinder Nabonidus. Jadi yang mengalahkan nulis prasasti, yang dikalahkan Raja Babel juga menulis prasasti. Yang dipilih oleh Marduk untuk mengembalikan perdamaian dan tata tertib Babel.
rakyat Babylon menyambut Kores sebagai raja mereka yang baru, sehingga sang raja asal Persia itu memasuki ibu kota disambut dengan damai. Disebutkan juga doa kepada Marduk untuk melindungi Kores dan putranya Kambises. Dan Kambises tadilah yang percaya kepada orakel Mesir tadi. Di dalamnya didaftarkan usaha-usaha Kores untuk kemakmuran rakyat Babel, mengembalikan orang-orang buangan, membangun kembali kuil-kuil bagi Tuhan di seluruh tanah Mesopotamia dan wilayah kekuasaannya. Nah, wilayah kekuasaannya termasuk Israel. Diakhiri dengan deskripsi bahwa Kores Agung memperbaiki tembok kota Babel dan menemukan prasasti yang ditulis oleh Raja Babel yang sebelumnya. Nah, ini bukti bahwa ternyata kronik Nabonidus, penggantinya Nebukadnezar yang dikalahkan oleh Kores Agung, juga mengakui bagaimana eksistensi Kores dan kemenangannya atas Babel. Lalu ada satu data lagi yang bisa kita kutip di sini, yang menceritakan bagaimana tahun-tahun kesekian yang terjadi apa saja. Ini membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci itu bisa di-cross-check. Misalnya, pada tahun ke-17 atau tahun terakhir Raja Nabonidus, itu berarti tahun terakhirnya itu kekuasaannya tahun 539. Karena pembebasan Israel dari pembuangan itu tahun 139 sebelum Masehi. Menurut penyerangan dan kemenangan Kores atas Babel. Perayaan tahun baru Akitu, tahun baru Babel, menunjukkan Nabonidus sudah kembali ke Babel. Disebutkan bahwa pada waktu Kores menguasai Babel, dewa-dewa dari berbagai kota lain memasuki Babel. Yang agaknya untuk menunjukkan Nabonidus mengumpulkan patung-patung berbagai dewa agar tidak direbut oleh tentara Persia. Diuraikan pula dengan jelas perang di Opis ketika tentara Persia menghancurkan tentara Nabonidus, membantai tentara Babel yang melarikan diri dan merampas banyak jarahan. Jatuhnya kota Sipar dan ibu kota Babel tanpa banyak perlawanan. Kores disambut dengan gembira oleh penduduk kota, lalu ditetapkan para gubernur dan pejabat yang baru. Dewa-dewa yang dibawa ke kota Babel dikembalikan lagi ke kota asalnya atas perintahnya. Jadi kalau agama-agama pagan, patung-patung dewa yang ditawan ke Babel itu dikembalikan. Kalau untuk orang Israel apa? Bejana-bejana bait suci, menorah itu dikembalikan oleh Kores ke negaranya. Dan inilah yang dicatat di dalam yang namanya Tawarik Nabonidus. Jadi Nabonidus itu Raja Babel yang dikalahkan Kores membuat satu prasasti yang namanya prasasti Nabonidus, dan yang kedua adalah catatan sejarah atau tawarik atau kronik, yang disebut kronik Nabonidus. Jadi ada 3 prasasti itu yang memuat bagaimana historisitas dari tokoh Kores yang dalam kitab suci dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Nah, sekarang menurut beberapa ahli, dokumen ini mengkonfirmasi secara kitab, tetapi Marduk kemudian diasimilasi dengan Yahweh. Jadi artinya ini berarti Alkitab mengizinkan sinkretisme, bukan seperti itu maksudnya. Alkitab menampilkan Kores sebagai alatnya Tuhan yang telah memberi kepadanya kekuatan untuk menegakkan kerajaan dan niat baiknya untuk membebaskan tawanan Yahudi dan membantu membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dalam prasasti silindernya, Kores berkata, para dewa yang tinggal di sana, saya kembalikan ke rumah mereka dan membiarkan mereka pindah ke suatu tempat tinggal yang kekal. Semua orang-orang yang mereka kumpulkan dan saya bawa mereka kembali ke negeri mereka. Jelas mengonfirmasi pembebasan tawanan Babel termasuk Yahudi, meskipun dokumen ini tidak menyebut nama Allah Israel seperti yang ditekankan dalam Isra 1 ayat 2. Lalu Kores memilih untuk menunjukkan bahwa Raja penakluk Babel dari Persia itu memiliki satu Tuhan yang kuat di sisinya, yang dalam bahasa resmi disebut Marduk. Masalahnya, apakah Kores benar-benar menyembah Marduk? Nah, itu yang perlu kita bahas. Tampaknya prasasti ini hanya bahasa politis. Seorang penakluk asing supaya bisa diterima oleh orang Babel, maka agama resmi yang
memakai nama Marduk itu diangkat sebagai istilah resmi untuk menyebut Tuhan nasional. Ini mirip saja kalau misalnya orang Arab Muslim tinggal di Amerika. Lalu ungkapan misalnya in God we trust, di dalam Tuhan. Ungkapan in God ini kan bisa dipahami secara Mormon, secara Kristen, secara Islam, secara Yahudi. Tapi ungkapan itu kan ungkapan nasional yang bisa ditafsir kemana saja sesuai dengan agamanya. Seperti penakluk-penakluk Cina, ya, misalnya Mongolia. Tapi ketika dia menaklukkan Cina, itu simbol dari ketuhanan nasional orang Cina itu diangkat oleh penakluknya supaya apa? Tidak terjadi pemberontakan dari masyarakat lokal terhadap mereka. Nah, begitu juga ketika itu terjadi semacam pergeseran agama. Dan ini yang membuat kegaduhan dalam masyarakat Babel. Jadi rupanya Babel itu aslinya kan menyebut Tuhan tertinggi itu disebut sebagai Marduk. Ketika Nabonidus memerintah menggantikan pendahulunya yaitu Nebukadnezar, maka dia karena ibunya itu adalah seorang penyembah dewa bulan yang namanya Sin, maka digambarkan ini adalah prasastinya Nabonidus yang sedang menyembah dewa bulan ini. Maka itu digantilah agama resmi Marduk itu menjadi agama penyembah Sin, penyembah dewa bulan. Terjadi kegaduhan dalam masyarakat Babel, maka datanglah yang namanya Kores. Nah, Kores sendiri agamanya tidak jelas. Karena apa? Mestinya kalau dia berasal dari Persia tentu tidak menyembah Marduk. Karena Marduk itu dewa Babel. Tapi untuk menenteramkan itu sebagai langkah politik, menenteramkan rakyat, maka dia menggunakan bahasa orang Babel bahwa Marduk sedang marah kepada Nabonidus karena Nabonidus menggantikan penyembahan Marduk menjadi penyembahan dewa bulan. Itu lebih masuk akal seperti itu. Dan kita bisa lihat sumber-sumber yang lain, termasuk nama-nama ilahi, mana yang umum, mana yang khusus yang ada dalam naskah-naskah Babel sendiri. Jadi meskipun Kores menyebut Marduk sebagai dewa resmi dalam prasastinya, namun ia mengakui setiap bangsa memiliki ilah-ilahnya. Dan semua diizinkan bahkan difasilitasi oleh kerajaan. Ada nama-nama ilahi yang dibuktikan bisa diterapkan bagi Marduk, bagi Sin, bagi dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan atau konsep ketuhanan setiap agama dan setiap bangsa. Ini mirip dengan kata Indonesia misalnya raja segala raja, Tuhan segala tuan, kemudian kalau menyebut berdoa dengan sembahyang, padahal yang itu kan sebetulnya itu adalah nama ilahi lokal sebelum munculnya agama Hindu, agama Buddha. Makanya Sang Hyang, ketika orang menyembah Tuhan, Tuhan itu bahasa Melayu kuno, Hyang maka sembahyang. Tapi tentu tidak dalam konsep Hindu atau konsep apa, tergantung yang nyembah itu orang Kristen ya sembahyang, Bapa kami yang ada di surga, misalnya kalau Islam ya sembahyang menurut ajaran Islam misalnya Al-Fatihah dan seterusnya. Misalnya ungkapan-ungkapan umum dalam bahasa Akkadia untuk menyebut misalnya Tuhan yang agung. Siapapun, entah itu Marduk, entah itu Sin, entah itu Yahweh misalnya. Dia menyebut Belu Rabu. Nah, kata Rabu itu identik dengan bahasa Ibrani atau Aramaik Rabba. Artinya besar ya. Rabba Bi'alma misalnya. Tuhan yang besar. Yang kekal. Lalu Sar Ilani, raja para sembahan atau para ilah. Ilah itu artinya bukan berhala ya. Ilah itu artinya sembahan. Kalau berhala itu bahasa Arabnya asnam. Ini banyak kesalahan orang Kristen mengartikan ilah itu berhala. Ilah itu artinya kata netral yang artinya Tuhan atau sembahan. Ya, Sar ilani, kata Sar itu juga muncul dalam bahasa Ibrani misalnya Sar Salum, Raja Damai. Lalu Enlil Ilani, pemimpin para ilah, pemimpin para sembahan. Ilu Surbu, ilah yang dahsyat, yang mulia. Bel Bele, Tuhan segala tuan. Adonha Adonin, Adonin misalnya dalam bahasa Ibrani, atau Eloha Elohim. Kemudian Sar Sarani, raja segala raja. Bel Ilani, Tuhan atas segala ilah.
Sar ilani sasame ursetim, Raja ilahi atas langit dan bumi. Lalu nur teni seti, terang bagi manusia. Nah, ungkapan-ungkapan ini ungkapan-ungkapan sifatnya predikat yang bisa diarahkan kepada keyakinan agama apapun. Cuman kasusnya Marduk tadi karena itu dekret yang dia gunakan untuk menguasai Babel, tentu Marduk yang dia pakai. Politikus kan selalu begitu. Dalam prasasti Silinder Kores, baris ke-19, digunakan gelar ilahi Belu, Tuhan, yang bisa merujuk kepada Marduk maupun kepada Dewa Bulan Sin. Bisa juga diterapkan bagi Allah Israel. Ini lazim karena keserumpunan bahasa. Satu contoh misalnya, ketika Abraham sebelum meninggalkan Ur Kasdim, di Ur itu ada ungkapan umum untuk menyebut Tuhan yang maha dahsyat, itu Ilu Sadu. Nah, kata akad dia Ilu Sadu itu diibranikan menjadi El Sadai, dan kata El Sadai itu menjadi akhirnya salah satu dari predikat Yahweh dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Keluaran pasal 6. Jadi orang tidak lagi bertanya, kenapa memakai kata Ilu Sadu itu bahasanya orang Akadia. Ya karena memang bahasa Abraham sebelum dia memenuhi panggilan Tuhan ya bahasa itu. Kalau saya orang Jawa kemudian saya kesandung waktu di jalan kemudian mengatakan, "Duh Gusti," apa ya dikatakan, "Kenapa kamu Kristen memakai kata Gusti?" Kan nggak seperti itu. Atau kemudian kalau Anda Muslim di Amerika, ketika Anda kesandung batu mengatakan, "My God." Lalu God menurut siapa? Kan nggak seperti itu. Ini kan gara-gara orang-orang fanatik yang gemblung tapi kesusu manggung itu yang banyak sekali. Jadi asal-usul bahasa, teologi di balik bahasa itu tidak dibedakan. Makanya menjadi orang yang mempertentangkan simbol tapi tidak memahami hakikat. Tidak rindu sari, cinta makna, gandrung hakikat. Mestinya agama yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu kan tidak terikat oleh ruang, waktu, simbol. Karena Allah itu roh. Allah sendiri yang menciptakan bahasa manusia itu karena cipta rasa dan karsa, masa itu dianggap semua berhala. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekarang lalu bagaimana kita membahas tentang kalau gitu apakah seorang raja Babel, raja Persia, Kores itu sesuai dengan kitab suci yang disebut sebagai Mesias atau yang kuurapi, yang dipilih Tuhan itu seorang monoteis. Nah, itu kan terserah Tuhan. Tuhan memilih Jokowi tanpa ditanya apakah kamu percaya Trinitas atau tidak. Karena urusannya bukan Jokowi menjadi pemimpin gereja atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kan gitu kan. Tuhan memilih Kores Agung, meskipun Tuhan mengatakan karena kamu tidak mengenal aku. Jadi pengenalan minimum dia bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Sementara dia belum paham itu. Kalau Tuhan mau pilih, kita mau apa? Ya toh? Kadang-kadang kita begitu, kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini kita batasi dengan urusan agama. Ketika Anda hidup di Indonesia merasa diberkati dengan kebebasan beragama, berkat apa? Berkat Pancasila. Dan Pancasila itu penggalinya Bung Karno. Waktu kita diizinkan Tuhan untuk hidup di bumi Indonesia yang dasarnya Pancasila ini, Bung Karno ketika dipilih Tuhan tidak pernah disuruh baptis dulu, itu urusannya Tuhan dengan Bung Karno, begitu loh. Cara kita memahami jadi antara wacana-wacana keagamaan dengan nasionalisme, dengan kebangsaan itu jangan dipertentangkan. Karena orang Kristen itu selain mengenal yang namanya wahyu khusus melalui Yesus Kristus, karena dialah yang satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan dunia ini, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kita masih punya wahyu umum. Wahyu umum itu adalah pengenalan Tuhan melalui alam semesta yang diizinkan Tuhan, sehingga langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi langit aja bisa cerita kalau Tuhan yang menciptakan dia. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi ketika Kores Agung misalnya mengucapkan Tuhan yang dengan kekuatannya menghidupkan orang mati di tengah-tengah kehancuran dan cedera yang telah melindungi, dengan gembira mereka memuji dan menghormati namanya. Ini wahyu umum. Jadi pengenalan yang mirip ketika
orang Jawa menyebut Tuhan dengan Sang Hyang Kang Murbeng Dumadi yang menciptakan alam semesta, atau mirip ketika orang Batak sebelum Kristus menyebut Tuhan itu di Bata mula jadi Napoleon. Tidak perlu orang Batak di cross check satu-satu. Itu di Bata menurut Hindu Dewata atau menurut Kristen. Tidak usah lah, itu kan wahyu umum. Nah, pemuliaan Marduk sebagai dewa resmi Babel tidak bertentangan dengan Isra pasal 1 ayat 2. Tidak mencerminkan agama atau keyakinan Kores secara pribadi. Ini mirip dengan In God We Trust di dalam Amerika Serikat modern. Tidak mencegah setiap presiden atau rakyat Amerika yang memakai kata God dalam keyakinan Yahudi, keyakinan Kristen, keyakinan Mormon, atau keyakinan Islam. Nah, ada yang menarik. Daniel pasal 14 itu tidak ada di dalam naskah Ibrani, tetapi ada di dalam naskah Septuaginta. Septuaginta itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Termasuk kalau naskah Ibrani Mazmur itu berakhir pada pasal 150, tetapi kalau menurut naskah Septuaginta dan juga naskah Qumran itu ditemukan Mazmur 151. Yang intinya adalah puji-pujian setelah 150 Mazmur sebelumnya. Nah, dalam Daniel pasal 14 naskah Yunani Septuaginta itu tentu tidak ditulis oleh Nabi Daniel sendiri, karena naskah itu ditulis kira-kira pada abad kedua sebelum Masehi. Itu memuat kisahnya Daniel yang menolak perintah Raja Kores menyembah dewa Bel. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, Nabi Daniel itu berkarya sejak zamannya Darius sampai tahun pertama pemerintahan Kores Agung. Nah, Kores Agung itu ketika memerintah, ini teks ini bisa untuk membayangkan kira-kira bagaimana telah terjadi politisasi agama pada waktu itu. Teks ini menunjukkan bahwa keyakinan Kores sendiri tidak kokoh. Jadi dia ini ya seperti politikus biasanya lah, tergantung anginnya kemana. Tapi Tuhan bisa mengangkat dia, meskipun Tuhan tahu karena kamu tidak mengenal aku. Secara secara pribadi atau apa gitu ya, sesuai dengan syarat yang Tuhan jaminkan dalam Alkitab. Tapi di dalam Yesaya pasal 45 itu sekaligus langsung diikuti bagaimana penegasan bahwa tidak ada ilah selain aku. Selain aku tidak ada Elohim. Itu digambarkan artinya bahwa terlepas dari Tuhan memilih Kores, seperti juga Tuhan memilih George Washington, Tuhan memilih Bung Karno, Tuhan memilih Jokowi sebagai wahyu umum karena urusan negara. Tetapi terlepas daripada itu, Tuhan tetap tidak menurunkan standar teologisnya. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi artinya terimalah Kores sebagai Mesias politik. Jangan menggantikan Mesias Kristus, kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa Kristennya ya. Kemudian digambarkan di sana bahwa Kores itu menyuruh Nabi Daniel untuk menyembah dewa Bel. Nah, kemudian Daniel tidak mau, apa kamu meragukan kekuasaan Bel? Nah, di sini tidak Marduk loh. Nanti di sini Bel artinya apa? Itu sesuai dengan kebijakan raja sendiri yang memberi kebebasan. Ya bagi orang Babel ya silakan Marduk, bagi orang Israel silakan Elohim, Adonai Elohim, silakan, tidak perlu saya campuri. Begitu juga ketika dia melihat penyembahan Bel, Daniel tidak mau. Lalu apa kamu tidak tahu bahwa makanan yang segini banyak ini sudah dilahap habis oleh Bel? Daniel diberi hikmat. Lalu sang raja disuruh lihat di bawahnya patung Bel itu ada apa. Ternyata di situ ada imam-imam Babel yang menggunakan agama itu sebagai alat politik untuk memeras raja. Dan akhirnya menurut Septuaginta itu, maka imam-imam yang mempolitisir agama itu kemudian dibunuh. Nah, hati-hati. Sekarang ini juga banyak pendeta politik yang sekarang ngomong bagus-bagus di khotbah, tapi besoknya ternyata kalah sakti dengan fulus, dibayar, dan sebagainya. Maka itu sejak zaman dulu juga ada politisasi agama seperti itu. Sekali lagi, Tuhan tetap tidak menurunkan standar kebenaran ortodoksi atau kebenaran teologis, bahwa sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi artinya
kalaupun Kores disebut sebagai Mesias, tapi bukan Mesias penyelamat rohani kita, penyelamat jiwa kita, tapi sebagai penyelamat politik. Saya kira itu yang bisa sampaikan saudara-saudara. Jadi tuduhan bahwa telah terjadi sinkretisme karena ternyata yang dikatakan dalam kitab Esra, di mana Tuhan Allah Israel memilih Kores, dan Kores ini mengakui kedaulatan Adonai Elohe Israel, tidak cocok dengan naskah silindernya yang mengatakan itu Marduk. Itu sudah terjawab karena itu adalah bahasa politis seorang penakluk terhadap negeri yang ditaklukkannya. Sekalipun demikian, Tuhan bisa menggunakan siapapun, termasuk Kores Agung, untuk sarana alat pembebasan umatnya sesuai dengan janji yang sudah diberikan lewat Nabi Yeremia, bahwa setelah Israel itu generasi pertama ditawan ke Babel sekitar tahun 600 sekian sampai tahun 539, genap 70 tahun tawanan di Babel itu menurut nubuat Yeremia, Tuhan akan membebaskan seorang pembebas, dan secara jelas Yesaya menubuatkan itu adalah Kores Agung. Demikian kira-kira yang saya sampaikan. Cukup lama kita tidak bersua, tapi semoga kajian ini bisa menyegarkan kita kembali tentang bagaimana historisitas Alkitab secara khusus dalam pembahasan kita kitab Esra. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum.